Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, apapun yang saat ini menjadi kabar kita, baiklah kita terus mengucap syukur bahwa Tuhan terus baik dalam kehidupan kita. Mari saat ini Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita tenangkan sejenak hati pikiran kita. Kita mau bersaat teduh di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ada satu lagu yang menjadi lagu favorit dari almarhum nenek saya. Lagu itu sungguh-sungguh mengingatkan saya bahwa tiap langkah kehidupan saya itu diatur sama Tuhan. Dalam setiap ketidakmengertian kita, dalam setiap ketidakjelasan yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita, marilah kita terus arahkan pandangan kita, terus percaya bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini Bapak Ibu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai gerumnya menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Instrumen. Kita nyanyikan baitnya yang kedua ya Bapak Ibu ya. Di waktu imanku mulai goyah. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku Bapak Ibu, tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera.
langkahku, tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak untuk satu hari lagi yang boleh Tuhan berikan untuk setiap kami. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami hari ini, bagaimanapun iman kami saat ini, kami mau ya Tuhan untuk terus percaya bahwa setiap langkah kehidupan kami itu diatur oleh Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus memandang kepada Tuhan dan terus percaya bahwa kami memiliki Allah yang sangat luar biasa. Allah yang sudah menebus dan Allah yang sudah bangkit pada hari yang ketiga. Saat ini ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami malam hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saat ini siapkan hati pikiran kita. Kita mau sama-sama pujikan lagu Seperti Rusa yang Haus Rindu Aliran Sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari sama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Bapak Ibu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dipersilakan untuk hambanya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang diberitakan hari ini boleh masuk ke dalam hati kami, bisa terus kami ingat, bahkan kami hidupi. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini yang berbicara, kiranya firman Tuhan saja yang keluar dari mulut bibirnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan
pemberitaan firman hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman hari ini diambil dari Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Aku, Yohanes, saudara dan sekutu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat." Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membacanya, merenungkannya, dan melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum sama-sama masuk dalam pengertian dari firman yang tadi kita baca, saya akan mulai dengan sebuah kisah gitu ya. Bapak Ibu, saya itu bukan orang yang pintar masak. Di rumah itu saya jarang sekali pergi ke dapur. Dulu pas SMP, setiap kali teman-teman saya main ke rumah untuk makan, masak, saya selalu ke kamar mama saya gitu ya. Ngapain? Saya selalu masuk untuk tanya sama mama saya, "Mah, panci itu ada di mana?" gitu ya. "Mah, saus tiram itu ada di mana?" gitu. Karena memang saya jarang sekali berada di dapur. Hingga satu ketika saya sadar bahwa saya harus nih belajar masak. Oke, akhirnya saya memutuskan untuk mulai belajar masak nasi goreng. Pertama kali saya mau belajar itu saya mengamati ayah saya gitu ya. Saya memperhatikan ayah saya goreng, tuang apa, masukin bumbu apa gitu, saya perhatiin satu-satu. Kemudian saya tuh nggak lihatnya hanya sekali ya, saya lihat beberapa kali, 2 kali, 3 kali. Dan sampai akhirnya sudah setelah sekian kali saya mengamati cara memasak nasi goreng ala papa saya, akhirnya saya pede untuk memasaknya sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, disinilah kehancuran terjadi ya. Di pagi yang indah, saya mulai mempersiapkan bahan-bahan dan mulai memasak mengikuti arahan yang saya hafal. Namun ternyata nggak semudah itu ya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya masukin nasinya, saya aduk, udah cukup lama, tapi kok warnanya masih putih gitu ya. Terus lembek, akhirnya saya aduk lagi, saya lihat apinya, bener kok gede ya apinya. Saya akhirnya yaudahlah aduk lagi, mungkin butuh waktu yang lebih lama. Sampai akhirnya saya menyerah dan kelihatannya sudah lebih baik, jadi saya langsung sajikannya di meja makan. Kemudian gak lama ayah saya itu keluar kamar gitu ya. Saya langsung berkata gitu, "Dedi, cobain sini nasi gorengnya," gitu. Kemudian ya dengan senang hati dia mencoba,
Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, setelah dia mencobanya, dia langsung memasaknya kembali. Ternyata kurang matang Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan betul-betul pada saat itu Bapak Ibu Saudara, saya pikir saya itu bisa memasaknya sendiri. Bahkan saya itu nggak ngomong-ngomong ke yang lain gitu, kalau saya itu mau masak pada pagi hari itu. Karena saya betul-betul merasa sudah bisa sendiri. Nggak perlu ada orang lain yang membantu. Dan nggak rumit kok masak nasi goreng gitu ya. Harusnya pasti bisa lah, tapi ternyata gagal juga gitu ya. Saudara-saudara, itulah yang dinamakan sok tahu, sok bisa, sok ngerti, dan mengandalkan diri sendiri. Dengan pengetahuan yang ada pada waktu itu, saya pikir saya mampu melakukannya, saya pikir saya bisa memasaknya, dan gak sadar kalau ternyata saya belum bisa. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini kisah yang sederhana ya, tapi setidaknya ini bisa menggambarkan sedikit dari kesoktahuan manusia. Manusia dengan akal budinya suka memikirkan hal-hal yang terkadang tidak bisa dijawab di dalam keterbatasan manusia. Dan itu menjadikan seseorang yang bisa saja menjadi sok tahu. Ada orang-orang yang kemudian marah sama Tuhan, kehilangan iman, menghakimi Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita tahu manusia adalah makhluk yang terbatas. Manusia nggak bisa mengetahui dan mengontrol segala sesuatunya. Mungkin kalau tentang nasi goreng tadi, saya masih bisa pelajari lagi, saya masih bisa memasaknya dengan lebih baik gitu ya. Namun yang menjadi masalah di sini yang mau saya angkat adalah kesoktahuan dalam hal yang manusia memang tidak pernah bisa ketahui dan manusia tidak bisa kontrol. Dan ini biasanya lebih mudah terjadi ketika kita berada di dalam penderitaan, di dalam pertanyaan-pertanyaan kehidupan kita yang sulit. Seperti, kapan pandemi ini berakhir? Kapan saya dikaruniai anak? Kapan saya mendapatkan pekerjaan yang baik? Mengapa saya harus mengalami keadaan rumah yang seperti ini? Bagaimana caranya saya bisa membayar semua tagihan dengan uang yang kurang sekarang ini? Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan. Lalu bagaimana kita sebagai manusia yang terbatas mampu melewati pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab itu? Di dalam bagian yang tadi kita baca, Yohanes menunjukkan bagaimana ia tetap bertahan di dalam pertanyaan-pertanyaan kehidupannya, di dalam kondisi yang sulit yang tidak dapat ia pahami. Dan marilah kita juga mau menemukan jawabannya melalui kisah dalam kitab Wahyu yang tadi kita baca. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Yohanes itu baru dibuang ke Pulau Patmos. Patmos itu pulau yang sangat kecil. Bapak Ibu Saudara bisa melihat sendiri letak Pulau Patmos di layar. Akan ditunjukkan di sini ya. Tempat ini biasa menjadi tempat di mana orang-orang percaya itu dibuang oleh orang-orang antikristus. Dan diperkirakan yang membuang Yohanes adalah Kaisar Domitian yang sedang berkuasa pada waktu itu. Dan kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara, sebelum Yohanes itu dibuang, yaitu telah mengalami penyiksaan karena dia itu mengajar Injil dan mengembalakan jemaat-jemaat dengan sangat kuat di kota Efesus. Kemudian karena dia begitu giat begitu ya untuk menyaksikan Kristus, oleh karena itu Yohanes dibuang menjadi tahanan ke Pulau Patmos. Dan sampai di Pulau Patmos ini, Yohanes tidak lepas juga dari kesulitan. Dalam ayat 9 kita bisa melihat Yohanes menyebut dirinya sebagai sekutu di dalam kesusahan. Pada waktu itu Yohanes itu harus menghadapi orang-orang yang berkompromi dengan ajaran-ajaran sesat. Coba aja bayangin saudara-saudara ya, betapa sulitnya membenahi ajaran-ajaran yang salah gitu. Apalagi kalau ketemu orang-orang yang keras kepala gitu ya. Belum lagi ia juga mengalami perekonomian yang sulit. Dan tentu ini bukan kondisi yang mudah bagi Yohanes pada waktu itu. Bahkan dari sebelum-sebelumnya di dalam pelayanan dia, sebelum dia sampai di Pulau Patmos. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi itu, di tengah kondisi yang mungkin dia pernah merasa khawatir, bingung, putus asa, dia tetap bertahan hidup, dia tetap tekun menyembah Tuhan. Seperti pada ayat 10 dikatakan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan mendengar dari belakang dan seterusnya. Pada hari Tuhan itu maksudnya
kemungkinan itu adalah pada hari Minggu, seperti sekarang ini ya, pada hari Minggu, dan dikuasai oleh Roh adalah Yohanes itu sedang berada di dalam penyembahan. Dan pada saat itu Yohanes mendengar suara, gitu ya. Dia masih tekun hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih caranya ya seseorang itu bisa kuat, bisa bertahan, tekun di dalam kondisi yang sulit? Khususnya kita tahu Yohanes pun dibuang itu karena dia pelayanan, karena dia memberitakan firman Tuhan. Kenapa penderitaan itu ada tapi dia masih bisa bertahan? Bapak Ibu Saudara, jawabannya ada dua. Yang pertama, karena dia nggak so tahu dengan hidupnya sendiri. Dia tidak menjalani kehidupan ini dengan pengetahuannya sendiri. Dan kedua, masih bersangkutan dengan yang pertama, adalah karena dia tahu kepada siapa ia harus berpegang dan ia bergantung penuh kepadanya. Sekali lagi, yang kedua, dia tahu kepada siapa ia harus bergantung, dan dia bergantung penuh kepadanya. Dan Bapak Ibu Saudara, kira-kira siapakah dia yang kepadanya Yohanes itu bergantung penuh sampai dia bisa terus bertahan di tengah kondisi yang sulit? Dia adalah sosok yang dalam bagian ini memperlihatkan dirinya di dalam penglihatan Yohanes, yang mungkin bagi kita itu adalah penglihatan yang aneh, yang tidak umum. Namun setiap lambang, bentuk, benda yang ditulis oleh Yohanes setelah dia melihat penglihatan ini dan masih bisa kita baca sampai saat ini, itu menunjukkan sebuah pesan yang begitu indah. Oleh karena itu, mari kita perhatikan penglihatan-penglihatan ini untuk mengerti maksud yang ingin disampaikan. Dalam penglihatan ini, pertama dikatakan ada 7 kaki dian terbuat dari emas. 7 kaki dian itu melambangkan 7 gereja yang dibahas dalam kitab ini ya, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Kemudian diantaranya itu ada satu sosok, dikatakan oleh Yohanes seperti anak manusia. Kita dapat tuh di sini bahwa sosok ini disebut oleh Yohanes seperti anak manusia. Anak manusia itu menggunakan jubah panjang sampai kaki, gitu ya. Pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, jubah panjang sampai kaki ini adalah pakaian yang biasa digunakan oleh para imam besar. Kemudian anak manusia itu juga menggunakan ikat pinggang emas yang melambangkan martabat tinggi seseorang. Dan yang pastinya merujuk kepada martabat yang tinggi sebagai imam besar. Kemudian sosok ini memiliki kepala dan rambut yang berwarna putih, serta mata yang menyala seperti api. Rambut yang putih ini menandakan seorang yang berhikmat. Hal ini juga disebutkan dalam bagian kitab lainnya, seperti Imamat 19 ayat 32 dan Amsal 16 ayat 31. Kemudian mata yang seperti nyala api menunjukkan seseorang yang berdaulat, menjadi hakim atas dunia ini. Hal ini juga disinggung dalam Wahyu 19 ayat 2. Lalu kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, serta suaranya bagaikan desau air bah. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia kuno kaki itu melambangkan arah tujuan. Lalu tembaga yang masih membara dalam perapian menunjukkan ketetapan dan kemurnian. Maka kaki seperti tembaga ini bisa menunjukkan kehidupan yang murni dan memiliki ketetapan ilahi, gitu ya, dari anak manusia ini. Kemudian suara yang besar seperti desau air bah itu menunjukkan kekuasaan dari keilahiannya dan otoritasnya. Kemudian di tangan kanannya ada 7 bintang. 7 bintang itu adalah 7 malaikat Tuhan yang siap untuk dikirim kepada 7 gereja yang dibahas dalam kitab ini. Dan Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan bahwa sosok ini bekerja menyertai gerejanya. Lalu terakhir, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar. Pedang tajam bermata 2 dari mulutnya menunjukkan firman yang tajam, kuat sebagai hakim dunia, dan wajahnya bersinar-sinar menyatakan kemuliaannya. Beginilah kira-kira yang dilihat oleh Yohanes. Secara keseluruhan Bapak Ibu Saudara, dengan semua atribut-atribut yang begitu detail yang dituliskan oleh Yohanes, anak manusia itu sedang ditinggikan. Dan anak manusia itu diperlihatkan sebagai imam besar, hakim dunia. Ia juga digambarkan berada di antara gereja-gerejanya, yang artinya adalah dia adalah penguasa, pemegang kontrol atas gereja-gerejanya. Dia menyertai gereja-gerejanya.
Sehingga menunjukkan bahwa gak ada satu kaisar pun, gak ada penguasa apapun, dewa apapun, seorang pun yang lebih berkuasa dari anak manusia ini. Kaisar Domitian yang pada waktu itu sangat berkuasa, menjamin kehidupan rakyat dan disembah oleh orang-orang tidak percaya, itu pun tidak berkuasa, tidak lebih berkuasa dari anak manusia ini. Dan sebelum Yohanes itu menulis surat-surat kepada ketujuh gereja, anak manusia itu mau memperlihatkan dirinya untuk menunjukkan bahwa dia yang berotoritas itu, yang menyuruh Yohanes menulis surat-surat kepada jemaatnya. Dan ketika melihat itu, Yohanes tersungkur sama seperti orang mati. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita lagi sedikit gitu ya. Saya itu suka sekali nonton bioskop ya. Saya nonton apapun genre film. Dan salah satu genre film yang hampir tidak ketinggalan saya tonton adalah film horor. Bapak Ibu Saudara, kemudian biasa kalau saya nonton film horor itu, saya cukup sering memperhatikan sekitar. Ya, saya cukup sering melihat reaksi-reaksi orang-orang. Kalau boleh disimpulkan, berdasarkan pengamatan saya, ada 4 jenis sikap orang menonton film horor. Ya, jenis yang pertama adalah jenis yang tangguh dan berani, gitu ya. Yaitu dia duduk tegak sepanjang film tanpa suara dan berani gitu ya untuk melihat nonton filmnya dari awal sampai akhir. Dan biasa ini dilakukan oleh ayah saya. Kemudian ada jenis yang kedua, Bapak Saudara, yang lumayan tangguh dan berani gitu, yaitu dia duduk tegak namun tidak sepanjang waktu gitu ya. Mungkin beberapa kali bisa menutup matanya gitu ya, atau mungkin bersuara kaget sedikit. Nah, itu jenis yang kedua. Biasanya dilakukan oleh cici saya ya. Kemudian jenis ketiga adalah jenis yang takutan ya, yang duduknya itu tidak selalu tegak, lebih sering meringkuk gitu ya. Terus hampir menutup mukanya setiap kali ketakutan, dan hampir juga sering menutup telinganya meskipun tidak sepanjang waktu. Dan biasanya ini yang dilakukan oleh saya gitu ya. Gak apa-apa, saya memang takutan. Tetapi ada jenis yang terakhir, yang keempat, yaitu jenis yang takutnya akut gitu, yang sepanjang film duduk meringkuk, menutup matanya, bahkan menutup telinganya. Dan saya juga nggak tahu dia nonton apa, tapi biasanya saya lihat itu yang dilakukan oleh teman-teman saya yang takutan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, meskipun jenis keempat ini adalah jenis yang paling akut, reaksi itu tidak pernah terlihat seperti seorang yang mati. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, Yohanes dikatakan tersungkur seperti orang mati. Tentu Yohanes itu sedang tidak melihat hantu. Yohanes itu sedang melihat seseorang yang pernah ia temui sebelumnya. Bahkan pernah ngobrol, makan bersama. Tapi ketika melihat Yesus dalam penglihatan ini, ia tersungkur sama seperti orang mati. Sesungguhnya semenyeramkannya itu Yesus dalam penglihatan ini. Sebab penglihatan ini menunjukkan bahwa dia adalah yang maha tinggi. Dia yang berdaulat, memegang kontrol dan yang mulia. Betapa menyeramkannya bukan Allah kita? Betapa seharusnya kita itu juga tersungkur kepada Allah kita yang begitu mulia. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sisi yang lain, seorang yang maha tinggi itu, seorang yang mulia itu bukan seorang yang jauh dari umatnya. Dia adalah seorang yang dekat, yang peduli, bahkan digambarkan menyertai umatnya. Betapa mengharukannya juga bukan? Lebih dalam lagi pada ayat selanjutnya, kita dapat melihat kehangatan dari anak manusia di sini. Ia yang sedang ditinggikan itu menyentuh Yohanes yang sedang tersungkur seperti orang mati itu dan mengatakan, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Penggambaran anak manusia tadi kini diperjelas dengan perkataannya. Dia adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Artinya dia adalah penguasa dunia ini dan dia adalah kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ya dia adalah yang hidup meskipun dia sempat mati di dalam dunia. Namun dia mati bukan karena dia lemah. Justru kita bisa melihat dia yang begitu mulia, dia yang begitu tinggi itu mau rela sejenak merendahkan dirinya. Bahkan rela dihina oleh ciptaannya sendiri, oleh manusia, untuk menyelamatkan orang-orang percaya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Semua itu dilakukannya supaya tidak menikmati kemuliaannya sendirian. Ia mau mengundang Bapak Ibu Saudara dan saya
untuk bisa berada di dalam kemuliaannya kelak. Dan itulah kabar baik bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Dan itulah juga yang dinantikan oleh Yohanes ketika Yohanes itu mengatakan dirinya sebagai saudara dalam ketekunan menantikan Yesus. Kehidupan bersama Yesus di dalam kemuliaannya kelak itu adalah penantian orang percaya. Penantian Yohanes juga dalam bagian yang tadi kita baca. Penantian yang seharusnya juga dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan penantian seperti apa yang dilakukan, yang harus kita lakukan? Yohanes menunjukkan di sini bahwa penantian yang dilakukan adalah di dalam ketekunan, terus menyembah Tuhan, membaca firman-Nya, hidup dekat dengan Tuhan, dan menaati perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara, bertekun itu bukan hal yang mudah ya. Mungkin bukan hal yang mudah juga buat Yohanes di tengah situasi yang sulit untuk bertekun. Tapi semua itu bisa dilakukan oleh Yohanes karena ia tahu pada siapa ia melakukan semua itu. Ia sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang memegang kontrol hidupnya, yang menjadi penguasa dunia ini. Ia tidak hanya mengetahuinya secara kognitif, tapi dia betul-betul menghidupinya, memperlakukan Yesus sebagai pemegang kontrol hidupnya. Dia betul-betul mengenal Yesus yang adalah penguasa dunia ini. Dan apabila sang penguasa itu memegang kontrol hidupnya, apalagi yang ia harus takutkan? Adakah alasan lagi bagi dia untuk tidak mempercayai jalannya, untuk tidak bertekun di dalam iman kepada Tuhan? Tidak ada alasan lagi bagi Yohanes. Oleh karena itu, di tengah penderitaannya, ia bertekun dalam imannya. Ia bertekun menaati Tuhan. Ia bertekun menyembah Tuhan. Bagaimanakah sekarang dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Di tengah yang kita rasakan, godaan, kesulitan, atau bahkan kesenangan, bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Apakah kita sudah kembali menyadari bahwa Tuhan itu adalah sang penguasa dunia, pemegang kontrol hidup kita? Dan jika kita sudah menyadarinya, mungkin sudah terulang-ulang dalam pikiran kita, sudah nyantol dalam pikiran kita. Tapi apakah kita sudah memperlakukan Tuhan itu seperti seorang yang menguasai dunia ini, seorang yang memegang kontrol akan hidup kita? Atau seringkali kita masih terjebak ya di dalam kesoktahuan kita. Kita tidak melibatkan Tuhan dan mungkin tergoda untuk mengambil keputusan-keputusan yang kita pikirkan sendiri untuk menjaga apa yang ingin kita jaga. Atau mungkin kita ada di antara kita yang sudah berdoa kepada Tuhan, tapi hanya pada saat kita membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika betul kita menyadari bahwa Tuhan adalah penguasa dunia, pemegang kontrol akan hidup kita, hidup ini kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam setiap hal kita mau bergantung kepada Tuhan. Kita mau mencari jawaban melalui firman Tuhan. Kita mau tekun menyembah Tuhan. Kita mau tunduk dalam perintah-perintahnya meskipun kondisi sulit. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mungkin ini bukan hal yang baru pertama kali kita dengar. Ya, kita sebagai orang percaya mungkin merasa ya tahu harus baca firman, harus berdoa, harus tekun. Tapi terkadang masalahnya adalah tahu itu tidak cukup. Kita harus betul-betul menghidupinya. Jangan kita hanya mengerti, tapi kita betul-betul memperlakukan Tuhan sebagai penguasa dan pemegang kontrol akan hidup kita. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita sedikit. Pada saat ini sebenarnya memiliki pergumulan yang mungkin saya tidak bisa ceritakan secara detail. Pergumulan ini cukup berat buat saya dan terjadi pada tahun 2020 yang lalu, 2020 awal, tepat sebelum pandemi. Pergumulan yang hanya bisa dilalui melalui doa. Pergumulan yang tidak bisa saya cari solusinya, tidak berdaya apapun kecuali mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Saya bersama Mama dan Papa terus berdoa akan hal ini. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi kami masih bisa diberikan kekuatan, masih bisa berserah kepada Tuhan. Kami melakukan apa yang kami bisa dan sisanya betul-betul kami hanya bisa bersandar kepada kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kami tidak kehilangan iman.
Kami berusaha untuk sabar dan endure hal-hal yang harus kita alami. Kami percaya bahwa Tuhan yang memegang hidup kita, memegang kontrol akan segala sesuatu. Dan sekarang sudah 17 bulan, saya melihat kuasa Tuhan perlahan memulihkan masalah ini. Meskipun belum 100% pulih, tapi saya betul-betul bisa melihat bahwa Tuhan pegang kontrol hidup manusia. Kita manusia yang lemah, tapi kita punya Tuhan yang berkuasa, berotoritas atas segala sesuatu. Kuasanya melebihi kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Dan saya bersyukur dan bangga punya Tuhan, menyembah Tuhan yang demikian. Marilah kita juga bisa menyadari hal itu, bangga dan terus menyembah Tuhan, karena Dia betul-betul layak disembah. Dia adalah penguasa dunia ini. Nyatalah untuk kita terus berjalan di dalam dunia ini dengan bergantung penuh kepada Dia. Tidak hanya di dalam masalah sulit, tidak hanya di masa senang, tidak hanya di dalam kelimpahan, tidak hanya di dalam kekurangan, tetapi seluruh hidup kita, betul-betul kita biarkan Tuhan yang pegang dan kontrol, karena Dia adalah Sang Penguasa dunia. Bapak Ibu Saudara, mari kita pada saat ini menenangkan hati sejenak, mengambil saat teduh untuk betul-betul membiarkan firman Tuhan ini berbicara kepada masing-masing diri kita. Dan nanti akan saya tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur punya Allah yang begitu hebat, yang berkuasa atas segala apapun, atas segala penguasa di dalam dunia ini. Tuhan, bantu kami mau untuk terus tekun di dalam-Mu Tuhan. Mungkin banyak hal, rintangan yang terjadi dalam dunia ini yang mungkin bisa menjauhkan kami dari-Mu, tapi di dalam setiap hal yang kami alami, kami mau Tuhan belajar untuk terus tekun menyembah Tuhan, menyembah-Mu, tekun menaati perintah-perintah-Mu, tekun mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau terus ada bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh bersyukur ya Bapak Ibu untuk firman yang boleh kita dengar tadi, sungguh sangat memberkati, dan biarlah firman itu tidak hanya kita dengar, tapi kita boleh lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini Bapak Ibu, mari sejenak kita tenangkan hati pikiran kita. Kita mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Kita mau, yang pertama Bapak Ibu, kita mau bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita boleh melihat ya bagaimana Tuhan boleh menyertai untuk Uang Muse, untuk setiap jemaat-jemaat yang mungkin saat ini sudah sembuh dan dinyatakan sembuh dari COVID. Mari saat ini kita sama-sama buka suara kita mau berdoa untuk kesembuhan dari setiap mereka yang sudah berjuang untuk melawan COVID. Mari kita bersyukur dan terima kasih sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan melihat setiap hal yang terjadi dalam masa-masa ini, masa-masa yang gak gampang. Saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan ketika kami boleh melihat bagaimana Tuhan boleh menyembuhkan Uang Muse dan jemaat-jemaat yang ada. Biarlah kiranya Tuhan sediakan terus tolong kehidupan mereka, supaya ketika mereka keluar dari isoman mereka, biarlah mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, terus percaya bahwa Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka, sekalipun di saat-saat yang gak menyenangkan, saat-saat yang sangat-sangat menyulitkan. Kiranya mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, dan biarlah melalui COVID ini mereka boleh semakin dekat sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesembuhan mereka. Bapak Ibu, pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap keluarga, untuk setiap rekan, saudara, atau apapun itu, siapapun itu Bapak Ibu yang kita kenal, yang dia belum merasakan cinta kasih Tuhan. Mari saat ini kita sebut nama mereka. Dalam hening mari kita berdoa Bapak Ibu, kita sebut nama mereka. Kita ngomong sama Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasih untuk mereka, dan memberikan hati yang mau takut akan Tuhan, dan mau percaya sama Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hening.
Bapak Ibu, pokok doa yang terakhir, pokok doa yang ketiga. Saat ini Bapak Ibu, mari selidiki hati kita. Mari kita menguji hati kita. Apakah hingga hari ini kita masih kedapatan setia sama Tuhan? Di dalam segala ketidakmengertian dan segala hal yang terjadi di dalam dunia ini, apakah kita kedapatan setia? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kehidupan kita? Mari saat ini Bapak Ibu di dalam hening kita mengoreksi hati kita, mengoreksi hidup kita selama ini. Saya persilakan untuk Bapak Ibu mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Akui Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu masih belum memiliki 100% percaya itu sama Tuhan. Dan minta ampunlah kepada Dia apabila Bapak Ibu kedapatan tidak setia sama Dia yang terus setia dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih kalau kami hari ini boleh dikasih kesempatan untuk kami masih boleh bisa berdoa sama Tuhan. Dikasih kesempatan untuk kami boleh datang mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang sangat-sangat indah. Sekalipun mungkin saat ini kami sedang dalam pergumulan, hal-hal yang menyesakkan lainnya yang mungkin tidak kami ketahui dan tidak orang lain ketahui. Tapi kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup. Dan saat ini kami juga percaya bahwa Tuhan juga sedang berjuang bersama-sama dengan kami di dalam segala ketidakmengertian dan ketidakpastian dunia ini. Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Biarlah Tuhan sendiri akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan untuk mengikuti PA yang akan diadakan setelah kebaktian ini. Saya mengundang untuk Bapak Ibu boleh mengikutinya ya. Tuhan Yesus memberkati.